Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulfatul Zakiyah dengan NIM 19121134. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pandangan Islam, seni musik, dan juga pondok pesantren. Kesenian di pesantren banyak sekali berkembang, seperti halnya seni lukis, contohnya itu seperti kaligrafi, seni bela diri seperti pencaksilat, dan juga seni musik seperti qasidah, gambus, rebana, dan lain-lain. Di mana seni musik ini selain digunakan sebagai ajang pengembangan bakat para santri, juga dijadikan sebagai media dalam dakwah. Banyak para kiai yang juga menjadi seniman, contohnya itu seperti Kiai Haji Mustafa Bisri. Kemudian banyak juga para lulusan pesantren yang kemudian menjadi seniman, contohnya itu seperti MH Ainun Najib yang kita kenal dengan sebutan Cak Nun. Nah, mengenai hukum seni musik ada dua pendapat ulama. Yang pertama yaitu ulama Ahlus Sunnah. Ulama Ahlus Sunnah ini berpendapat bahwasanya musik itu haram sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 6 yang artinya itu, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna atau lahun al hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Nah, kata lahun al hadis ini dimaknai sebagai lagu. Pendapat kedua yaitu menurut ulama tasawuf. Ulama tasawuf ini cenderung menganggap bahwasanya musik itu halal sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 87. Dari dalil tersebut bisa disimpulkan, bisa ditarik intisarinya. Yang pertama, musik itu tidak diharamkan baik oleh Allah SWT maupun oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, banyak sekali hadis yang mengisahkan bahwa Nabi SAW itu memperkenalkan permainan musik. Dan yang ketiga, jika musik itu digolongkan sebagai lahun al-hadis atau senda gurau yang diharamkan, maka semua hal yang bersifat duniawi pun haram hukumnya. Dari perbedaan pendapat tersebut bisa disimpulkan bahwasanya musik itu hukumnya boleh atau halal selama memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, syair lagunya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, gaya menyanyikan lagunya itu tidak mengundang maksiat. Yang ketiga, nyanyiannya itu tidak dibarengi dengan hal-hal atau perbuatan yang diharamkan. Dan yang keempat, tidak berlebihan dalam mendengarkannya. Mengenai manfaat dari seni musik itu, manfaat seni musik yang pertama sebagai hiburan. Hiburan itu tidak dalam bentuk yang menyenangkan saja, tetapi harus ada unsur pendidikannya atau unsur mendidiknya. Yang kedua itu sebagai terapi, karena musik itu bisa menguatkan sistem jaringan otak dan menghubungkan setiap neuron yang ada. Banyak sekali pesantren yang memandang positif terhadap pengembangan seni musik, terutama seni musik yang musik dalam sufistik. Hal itu disebabkan karena musik sufistik ini secara syar'i tidak bertentangan dengan syariat Islam dan juga dijadikan sebagai media dalam pembinaan mental religi. Pada praktiknya, musik sufistik ini di pesantren diterapkan sebagai proses internalisasi atau riyadhah, nilai-nilai pendidikan bagi santri, di mana biasanya di pesantren itu ditemukan seperti lirik-lirik atau syair-syair qasidah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi liriknya itu digunakan atau makna-maknanya itu sebagai makna yang mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin hanya itu. Jadi kesimpulannya bahwasanya seni musik itu halal, diperbolehkan asal memenuhi syarat. Yang pertama itu syairnya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian gaya menyanyikan lagunya itu tidak mengandung maksiat, dan juga nyanyiannya itu tidak dibarengi dengan hal-hal yang diharamkan. Dan yang terakhir itu dalam menyanyikannya tidak boleh berlebihan, dalam mendengarkannya tidak boleh berlebihan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.